Mari silakan duduk Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Oh iya, sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktaviani. Oke, dengan Mbak Oktaviani panggilannya siapa? Okta aja Bu. Okta. Iya. Oke, dengan Mbak Okta ya. Mm-mm. Oke, perkenalkan juga ya, nama saya Isabel Clara. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Mbak ya. Oke, sebelumnya tadi perjalanan dari rumah ke sini gimana? Sebelumnya saya tadi naik motor Bu, kebetulan macet banget Bu di jalan. Macet banget ya. Dan hujan juga tadi Bu. Jadi Mbaknya kehujanan atau enggak tuh? Iya, sempat kehujanan, untungnya mau jas hujan Bu. Oh iya begitu ya, mungkin juga efek jam pulang kerja ya. Benar. Jadi macet padat jalannya. Bener banget Bu. Oke, Mbaknya sekarang bekerja atau kuliah? Kebetulan saya masih berkuliah. Kita kuliah semester berapa Mbak? Di semester penghujung Bu, semester 7. Oh semester 7, Iya. lagi berat-beratnya ya Mbak. Iya, bisa dikatakan begitu. Oke, sebelumnya datang ke sini itu atas kemauan sendiri atau dari rekomendasi teman? Sebelumnya itu dapat rekomendasi sih Bu dari teman. Terus saya sempat cek sosial media Ibu. Ternyata saya tertarik sama apa yang Ibu sampaikan di situ. Oke, berarti di sini juga ada atas dasar kemauan tersendiri. Iya, benar. Oke, sebelumnya sudah melakukan proses konseling atau belum? Kebetulan belum pernah sih Bu. Oh belum pernah, jadi ini baru pertama kali kan? Benar banget. Oke, sebelumnya udah tahu belum konseling itu apa? Mungkin kalau tadi itu ada sih Bu. Kalau misal bisa Ibu jelasin aja. Oke, izin ya saya menjelaskan Iya. sedikit terkait konseling. Jadi konseling ini adalah proses di mana konselor itu membantu konseling mengentaskan masalah, dan juga kita di sini menerapkan beberapa asas dan juga teknik pendekatan yang digunakan di dalam prosesnya. Nah, jadi asas-asasnya itu tuh yang paling ditekankan itu adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak bisa menceritakan masalah yang Mbak alami tanpa perlu takut masalah tersebut akan bocor ke pihak-pihak lain. Begitu. Oke, Ibu. Oke. Sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Udah nyaman banget. Oke, bisa kita langsung mulai ya berarti. Bisa. Oke, tadi kan Mbak bilang semester 7 tuh, kan lagi padat-padatnya banget nih pasti. Bisa diceritakan dulu kesehariannya atau kegiatannya sehari-hari itu bagaimana? Kalau kegiatan sehari-hari mungkin saya kayak orang-orang lain ya Bu. Mungkin di hari perkuliahan saya masih ke kampus. Kalau misalnya lagi nggak ke kampus ya tetap beraktivitas normal di rumah, kayak nyapu, beres-beres rumah lainnya, beres-beres kamar, masak, dan bantu-bantu orang tua. Gitu aja sih Bu. Palingan weekend ya keluar aja sama teman, hangout atau nggak sama orang tua juga. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk semester 7 sendiri nih Mbak sudah masuk di tahap mana? Kebetulan kan kalau di semester 7 di fakultas saya ada 3 tahapan ya Bu. Ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian sidang. Alhamdulillahnya saya udah melewati seminar proposal. Oh, berarti sekarang menuju ke seminar hasil. Bener ya? banget Ibu. Oke, itu bagaimana? Apakah Mbak mengalami kendala? Mungkin kalau dikatakan kendala itu iya sih Bu, terkait dari pengambilan data dan mungkin dari dosen di dalam artian butuh surat, butuh tanda tangan karena waktu yang nggak pas, juga kadang dari tekanan dari teman-teman di sekitar gitu Bu. Oke, berarti juga di sini ada sedikit kendala ya. Iya Bu, bener banget. Iya. Untuk tadi ada di-mention mengenai dosen. Apakah sebelumnya sudah mengatur ulang jadwal untuk mencocokkan dengan dosen tersebut? Kalau untuk mengatur ulang udah sih Bu. Terkait beliau juga memperbolehkan kami untuk menelpon beliau jikalau beliau tidak bisa tidak membalas chatnya gitu. Jadi diberi keringanan kami untuk menelpon beliau. Oke, berarti di sini juga dosennya pengertian ya terhadap mahasiswa. Untuk menuju seminar hasil sendiri nih, Mbak sudah ada di tahap mana atau ada terkendala lagi di seminar hasil ini? Kebetulan surat penelitian saya dari fakultas baru turun Bu, jadi saya baru bisa melakukan penelitiannya dalam waktu 2 hari lagi. Oke, berarti 2 hari lagi ya? Iya. Oke, untuk Mbak sendiri dalam kesehariannya apakah ada hal yang mengganggu? Mungkin kalau di rumah itu enggak ya Bu, tapi kalau misalnya beraktivitas sama temen ada sih Bu.
Oke, bisa dijelaskan seperti apa? Ada beberapa teman yang mungkin udah jauh dari kita, maksudnya mereka udah selesai, udah di tahap atas kita, tapi kita masih tertinggal jauh di bawah. Mungkin ke arah lebih tertekan di situ sih Bu. Oke, saya sangat paham ya. Ketika kayak ada orang yang satu angkatan sama kita, tetapi kayak dia setahap lebih maju itu menjadi tekanan tersendiri. Oke, tapi Mbak bisa menjadikan hal tersebut sebagai motivasi tentunya untuk mengejar dan pokoknya menjadikan hal tersebut motivasi ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada lagi kendala-kendala yang Mbak alami? Boleh diceritakan semuanya? Mungkin dari segi pertemanan sih Bu, emang yang paling kuat. Kalau misalnya dari segi dosen tadi kan udah ada alternatifnya, tapi kalau dari segi pertemanan mungkin kayak temen di semester tua itu beda sama di semester muda kemarin. Ada yang udah pergi, ada yang sibuk sendiri, ada yang sombong-sombongan gitu aja sih. Iya sih, mungkin pada sibuk mengejar masing-masing ya. Oke, tapi untuk pertemanan di kuliah sendiri, Mbak Okta punya teman dekat atau bagaimana? Kalau dikatakan teman dekat banget itu nggak terlalu ada sih. Kalau teman dekat biasanya ada. Oke, tapi pertemanan di kuliah itu lancar kan? Tidak ada kendala atau ada masalah juga? Kalau dikatakan lancar, nggak selamanya lancar. Tapi kalau dikatakan kendala, nggak selamanya ada kendala juga sih Bu. Kalau misalnya kayak dikatakan lancar ya tergantung sikon orang-orang yang masing-masing. Terkadang teman-teman dekat saya ini pengertian, tapi kadang juga suka mencari kesempatan gitu Bu. Bisa dikatakan seperti itu. Boleh diceritakan mencari kesempatan yang dimaksud itu seperti apa? Mencari kesempatan mungkin kita bahas di semester sebelum-sebelumnya, mungkin banyak kalau Ibu mungkin pernah merasakan banyak banget tugas kelompok. Mungkin dalam hal itu kita yang selalu dimanfaatkan untuk membuat tugas itu, tapi mereka cuman kayak numpang nama aja, padahal nggak ikut andil dalam pembuatan tugas tersebut. Oke, di sini juga saya sangat paham ya dengan yang Mbak rasakan, dimana kalau kerja kelompok itu kan harusnya kita bekerja secara kelompok ya. Oke, tapi untuk yang masalah yang kemarin itu sebelumnya kan apakah Mbak sudah coba berkomunikasi ke mereka seperti membagi job desk atau bagaimana? Udah berkomunikasi sama mereka terkait job desk, tapi ada beberapa oknum yang mungkin mau bikin tugasnya mepet hari. Padahal kan itu tugas kelompok ya Bu, nggak bisa kita mau mepet hari atau mepet jam. Paling nggak kan targetnya 3 hari sebelum deadline itu udah kerja semua. Bener kan Bu? Iya, benar banget. Di sini mungkin teman-temannya juga terlalu bersantai, sedangkan Mbak ingin mengerjakan itu secepat mungkin. Jadi di sini ada perbedaan persepsi ya dalam mengerjakan tugas. Oke, saya sangat paham dengan yang Mbak rasakan. Tetapi untuk yang di sekarang bagaimana pertemanannya? Saya masih sama teman-teman yang kemarin, tapi ya karena kita udah di semester 7, ada juga yang udah beres, ada juga yang lagi penelitian di luar kota, ada juga yang baru menyusun proposal, ada juga yang masih menyelesaikan laporan magang. Mungkin kita lebih ke arah sibuk masing-masing juga sih. Oke. Jika misalnya mengalami terkendala lagi, mungkin Mbak nanti juga bisa bercerita lagi ya kepada saya, menceritakan hal tersebut. Oke, apakah ada lagi masalah atau kendala yang Mbak alami sekarang? Mungkin lebih ke arah pertemanan itu Bu. Saya agak sedikit tertekan terkadang, karena ada beberapa teman, ada salah satu teman saya yang memberikan penekanan terhadap kami semua. Karena kami dalam satu kelompok ada beberapa orang ya Bu. Dia bertindak seolah-olah dia yang paling mungkin wah di mata orang-orang. Oke, bisa diceritakan lebih dalam lagi tindakan seperti apa yang beliau lakukan? Mungkin bisa dikatakan itu motivasi ya, atau cambukan bagi kita yang belum melakukan sejauh tingkatannya dia telah lakuin. Tapi terkadang apapun progres yang dilakuin kayak selalu dikirim, tapi dalam artian mungkin saya aja yang merasa kayak gitu, dalam artian kayak nyombongin diri gitu sih Bu.
Di sini saya sangat paham ya dengan perasaan Mbak yang dimana mungkin hal tadi itu bisa menjadi tekanan bagi diri Mbak, soalnya kan setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Tetapi perlu Mbak ketahui juga bahwa hal tersebut juga dapat memotivasi Mbak. Contohnya sekarang juga Mbak kan termotivasi untuk seperti dia kan. Iya. Oke. Untuk pertemanan tadi sendiri, apakah sejauh ini hal tersebut sangat mengganggu atau sampai terpikir banget? Kalau dikatakan kepikiran pasti ya Bu, karena Ibu pernah mengalami di tingkat saya di semester 7, di mana di saat kita melihat progres orang lain lebih dari kita, mungkin ada sedikit tekanan batin yang mungkin menjadi cambukan atau bahkan menjadi stres pada diri sendiri, kepikiran, kadang nangis sendiri, worry-worry sendiri, segala macam. Tapi di sisi lain, kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak ada teman dekat juga, walaupun di sisi lain teman-teman saya lain ada, tapi mereka yang menemani saya gitu sih. Oke. Di sini saya sangat paham ya, dan juga tadi Mbak ada bilang menangis itu sangat wajar, itu merupakan emosi negatif yang harus dikeluarkan ya. Oke. Mengatakan bahwa teman Mbak yang lebih unggul itu tuh seperti cambukan tersendiri bagi Mbak. Nah, apakah di sini Mbak memiliki upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Kalau upaya mungkin kita bisa melihat progres dia selama itu bagaimana ya Mbak, kayak bukan jadwal sih, kayak proses dia dari seminar proposal ke seminar hasil itu bagaimana, cara pengumpulan datanya bagaimana, perhitungannya berapa lama, targetnya berapa lama, terus kesidangnya berapa lama. Mungkin kita bisa lihat dari situ, dan cara dia memanajemen waktunya tuh apakah sama seperti yang saya lakukan atau enggak, mungkin dari sisi itu sih Mbak bakal saya tanyain. Oke, di sini saya sangat mengapresiasi ya, Mbak sangat tahu bagaimana cara untuk memotivasi diri Mbak sendiri. Saya sangat bangga akan hal tersebut. Oke, selanjutnya apa yang Mbak rencanakan untuk masa depan? Kalau untuk masa depan mungkin kalau misalnya udah habis kuliah ini, udah lulus, mungkin saya bakal kerja sesuai dengan jurusan saya. Oke, baiklah. Apakah ada lagi yang ingin Mbak bahas di sini? Mungkin kalau misalnya untuk dibahas, mungkin masalah pertemanan tadi aja sih Mbak, sama masalah skripsi gitu aja sih Mbak, terkait dengan kehidupan saya. Berarti di sini kita anggap sudah cukup ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin Mbak bicarakan lagi? Saya mau nanyain aja sih Bu, bagaimana bagaimana tanggapan Ibu lah terkait yang sudah saya lakukan. Apakah Ibu bisa memberikan saran atau masukan kepada saya, bagaimana caranya saya lebih baik ke depannya, karena saya masih merasa kurang baik dalam memproses sesuatu hal, dalam manajemen waktu, dalam melakukan apapun hal itu, menurut saya masih banyak kurangnya Bu. Oke, mungkin tips dari saya itu ada beberapa ya yang mungkin bisa Mbak terapkan. Jadi manajemen waktu tadi, mungkin Mbak bisa tetapkan batas waktu harian, misalnya dengan membuat list keseharian dari bangun tidur hingga nanti beristirahat, atau juga menetapkan waktu misalnya sehabis makan siang dan juga selesai isoma itu mulai dari setengah 2 sampai jam 4 sore itu Mbak terfokus banget untuk mengerjakan semhas tadi atau untuk mengurus skripsi lah ya. Nah terus nanti break sebentar, terus nanti lanjut mencari data-data yang diperlukan. Terus juga mungkin Mbak bisa merencanakan lagi untuk bimbingan kepada dosen, mungkin bisa direncanakan dan disesuaikan waktunya dengan dosen Mbak. Dan juga untuk teman-teman tadi, Mbak tidak perlu merasa terlalu cemas atau bagaimana. Kita boleh untuk merasa cemas karena kita juga harus mengejar apa yang kita inginkan. Tapi perlu Mbak ketahui juga bahwa kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda.
Jadi menurut saya juga di sini Mbak itu sudah memiliki manajemen waktu dan juga motivasi yang bagus. Ini perlu Mbak pertahankan dan kalau bisa juga ditingkatkan lagi. Terus juga mungkin untuk mengatasi hambatan pertemanan tadi, hal yang teman Mbak lakukan kepada Mbak itu perlu Mbak jadikan untuk motivasi bagi Mbak tersendiri supaya kedepannya itu kita bisa lebih baik, dan juga langkah-langkah yang sudah Mbak lakukan di masa sekarang ini tuh sudah baik dan sudah benar. Jadi mungkin Mbak bisa meningkatkan lagi hal-hal tersebut. Oke, mungkin saran Ibu memang benar bahwa saya dalam pertemanan mungkin saya harus seperti itu, dan cara manajemen waktunya mungkin saya perlu list. Walaupun kalau misalnya kita bikin list mungkin ada beberapa jadwal yang terkadang masih tidak sesuai ya Bu, sama yang kita udah bikin, karena ya tahu sendiri ada beberapa kejadian yang mungkin di luar ekspektasi kita, di luar dari jangkauan kita gitu sih. Bener banget ya, jadi kalau misalnya ada kendala-kendala kecil dalam keseharian itu tuh normal sekali dan wajar banget terjadi. Oke, di sini apakah ada lagi yang ingin Mbak bahas? Menurut saya udah cukup sih, udah cukup lega juga berbicara sama Ibu. Oke, saya sangat berterima kasih ya, dan juga saya sangat bersyukur bisa membantu Mbak pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau nanti dirasa kurang cukup atau ada masalah lagi yang Mbak rasakan, mungkin Mbak bisa hubungin saya, nanti kita atur jadwal pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya sangat berterima kasih dan juga saya sangat yakin bahwa Mbak dapat melakukan semua yang kesulitan ini Mbak akan bisa hadapi, dan juga semoga Mbak bisa lulus tepat waktu sesuai dengan yang Mbak targetkan. Dan jangan lupa untuk berdoa dan juga selalu semangat. Mbak percayalah bahwa kesulitan itu akan terselesaikan jika kita sendiri semangat untuk menghadapinya. Amin. Oke, saya sangat berterima kasih ya Mbak sudah datang hari ini. Oke, mari saya hantarkan keluar. Baik Ibu.